Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita boleh diizinkan untuk menjalani hari demi hari, saya percaya tidak ada manusia yang lepas dari pergumulan dan persoalan. Permasalahannya kepada siapa kita percaya dan membawa setiap pergumulan kita. Karena itu sebagai anak Tuhan, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Mari terus dengan segenap hati kita akan bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, bahwa di dalam Dia ada jawaban bagi setiap doa dan pergumulan kita. Kepadamu aku percaya dan membawa setiap doaku ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku kami percaya akan kuasa-Mu yang sempurna. Percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Kasih Tuhan, hanya ucapan syukur yang terus kami naikkan dan terus percaya akan Engkau. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku
siapa yang kami sembah, dan kami mengerti kepada siapa kami percaya. Sebab itu lebih dalam lagi Tuhan, biarlah setiap kami terus mengenal Engkau. Biarlah kami terus melekat kepadamu Tuhan, sehingga terus apapun yang terjadi, kami terus percaya dan bersyukur di hadapan Engkau. Dengan segenap hati katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Satu hal yang harus terus kita ingat, seberapa dalam kita mengenal Dia dan seberapa dalam kita percaya akan kuasa-Nya. Kekristenan bukan sekedar hanya mujizat. Kekristenan bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah bagaimana engkau mengenal Allah yang benar, dan bagaimana engkau percaya dalam hidupmu. Sebab itu lebih lagi, terus percaya. Bagian kita percaya akan kuasa-Nya, terus bekerja dan berusaha, dan percaya bagian Tuhan yang akan membuat terobosan-terobosan baru dalam hidupmu. Teruslah melekat kepadanya, sehingga engkau akan diberikan kekuatan demi kekuatan. Sebab itu mari kita terus bersyukur sebagai orang yang mengenal Allah. Apapun yang boleh terjadi, apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Dia, teruslah bersyukur. Sebab di dalam bersyukur, di dalam syukurmu, Tuhan sedang memberkati engkau. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami
katakan bersama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lebih dalam lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari lebih dalam lagi katakan di hadapan Dia, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hati, katakan, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh pujian. Inilah umat yang selalu mengucap syukur di hadapan Engkau, ya Tuhan. Kami selalu bawa pujian di hadapan Engkau, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Biarlah mulut-mulut kami selalu membawa pujian, ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari demi hari kami selalu angkat hormat dan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih. Kami percaya kekuatan-Mu mengalir bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus elu-elukan Engkau, sebab kami tahu tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sungguh Engkau Allah yang hidup bagi kami.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, yang sepakat, kita katakan bersama, amin. Shalom. Kali lagi shalom. Selamat pagi, coba tengok dulu kanan kiri saudara. Tengok dulu, jangan takut, ada Allah bersamamu ya. Amin. Saudara, itulah hidup kita. Kita akan kuat, kita akan terus maju asalkan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Yes. Katakan bersama. Allah itu baik. Mari. Kasih setianya tiada pernah berhenti. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Seberapa engkau percaya bahwa Dia baik bagimu? Kasih setianya, sebab Dia yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih kau, kasih setia tiada pernah habis. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya kau. Yesusku luar biasa. Yesus, Yesusku luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, Yesus kita itu memang luar biasa. Amin. Sebab apa yang dikerjakannya begitu ajaib dan ajaib. Dan kita, bagian kita hanya terus percaya dan terus melakukan. Come on, lebih lagi. Yes. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. Tuhan, Kau Raja
bandingannya di dunia ini. Kekuatan-Mu terus ada bagi kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apakah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Sungguh ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin. Tuhan, sekali lagi tepuk kanan kirinya. Yesus itu Raja yang mulia. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita tahu, kita percaya bahwa Yesus adalah Raja yang mulia. Karena itu kita datang tentunya dengan segala hormat dan menghargai Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kan itu lebih lagi, mari kita akan dengar firman Tuhan supaya kita kuat, supaya menjadi dasar atas segala kehidupan kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Terima kasih Yesus. Apapun yang Kau perbuat, tidak ada maksud jahat bagi kami Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun. Terima kasih sebelum
sangat percaya Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kegagalan, rancangan-Mu bukanlah rancangan yang membawa kami kepada jatuh keterpurukan, tetapi rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan yang cerah. Tuhan, kami tetap mengimani dan mempercayai kami memiliki Allah yang lebih daripada kondisi keadaan kami. Kami memiliki Allah yang berkuasa lebih dari apapun sakit penyakit kami. Kami percaya Allah yang kami sembah, kami layani adalah Allah yang penuh kuasa. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan itu yang terus Engkau kerjakan bagi setiap kami, sehingga kehidupan kami penuh dengan mujizat dan keajaiban Tuhan, sehingga mulut kami menyaksikan kebesaran Tuhan, dan orang banyak akan berduyun-duyun datang untuk menyembah, memuji, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, berkati ibadah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, dan Tuhan berkata-kata secara khusus buat semua kami, sehingga firman tidak berlalu begitu saja, tapi firman mengerjakan kebaikan dan menumbuhkan benih-benih firman yang luar biasa bagi setiap kami. Kami akan mengerjakannya dan kami akan melihat karya-Mu yang luar biasa Tuhan kerjakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kebaskan, kami usir keluar kuasa-kuasa yang masih ada bukan daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mau izinkan Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Amen. Semua yang percaya katakan bersama. Amen. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya ya. Shalom. Semuanya sukacita, amin. Lambaikan saudara yang penuh diberkati Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku sekalian, turunkan tangan. Terima kasih ya. Wah, coba wajah-wajah yang bersukacita mana? Tengok kiri kanannya ya. Biar bermasker, tapi saya percaya lewat sorotan mata saudara penuh dengan sukacita Tuhan. Nah, hari ini ya bertepatan dengan kemarin ya, tanggal 17 Agustus ya, merupakan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia. Yang keberapa saudara? Yang keberapa? Ada yang ingat? Tahun ini Indonesia punya moto. Motonya apa? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, yang bisa angkat tangan. Apa Bu Prabowo? Wow, Pak Jayang angkat tangan. Siapa? Oh, Bu Hana. Ya, Bu Hana, apa Bu? Iya, pulih lebih cepat, apa saudaraku? Ayo kita sekarang semua ngomong, 2, 3, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekali lagi yang keren toh, yang keras ya, 2, 3, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah saudaraku, Indonesia saja negara kita punya moto. Terlebih saudara orang percaya, yang punya Allah luar biasa, dia tidak saja mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit naik ke surga. Dan sekarang berdoa syafaat buat kita semua, amin. Lewat Roh Kudus dia selalu menyertai hidup kita, dan Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Apalagi kita yang punya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jangan mau kalah sama motonya Indonesia. Saya dan saudara tahun-tahun ini mungkin dikatakan kalau Anda mendengar krisis pangan, krisis kesehatan, krisis ekonomi ya dan lain sebagainya, krisis energi. Tetapi kita percaya kita menjadi orang-orang yang saudaraku sekalian tadi apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ayo tepuk pundak kanan kirimu bilang, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Ya, saudaraku. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita mempunyai satu kehidupan ya. Yang kita ini punya kehidupan ada pemulihan. Pemulihan di sini bisa berbicara tentang ekonomi saudara ya. Mungkin juga tentang kehidupan rumah tangga saudara.
mungkin juga tentang kesehatan saudara dan lain sebagainya. Bagaimana kita juga menjadi orang-orang yang bisa bangkit ya, bisa terus kuat menjalani hari-hari ini ya. Karena itu kita semua perlu yang namanya hidup dalam kemerdekaan ya. Katakan bersama tema ini 2, 3. Hidup dalam kemerdekaan. Baik, lebih dulu kita akan baca dan buka bersama Galatia pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat 13. Nanti Pak Wahyu Wisnu ya, baca di ayat 1 dari Galatia 5. Kemudian kita semuanya membaca di ayat yang ke-13-nya dengan suara yang keras ya. Galatia pasal 5 ayat 1 dan kemudian nanti kita semua baca ayat yang ke-13-nya ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Ya, kita baca sama-sama ya ayat yang ke-13-nya. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Nah, terima kasih ya. Kita katakan bersama amin. 2, 3. Amin. Ya, amini setiap firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita, saya dan saudara, bahwa saya dan saudara di dalam Yesus itu bisa dimerdekakan secara utuh. Bukan saja merdeka secara fisik ya, tetapi juga merdeka secara mental dan merdeka secara spiritual. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang tadi bisa pulih ya, bisa bangkit, berdiri dengan kuat. Bahkan kita bisa memaksimalkan segala potensi, segala kemampuan ya yang Tuhan sudah anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tadi Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saya dan saudara bisa menjadi orang-orang berdampak. Hidupnya itu bisa saudaraku dengan orang lain menyatakan kasih ya, memberikan yang namanya kasih ya, hidupnya ini menjadi berkat ya, melayani seorang dengan yang lain oleh kasih. Karena itu saudaraku, kita harus punya satu kehidupan, ayat 1 dikatakan ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, ini kuncinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam hidup saya dan saudara, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini sudah jadi ciptaan yang baru. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang apa saudaraku? Baru. Terus yang lama, hidup lama, manusia lama, kebiasaan lama ya, sesungguhnya itu sudah berlalu. Tetapi yang baru itu datang. Manusia yang baru, hidup baru, karakter baru ya, karakternya Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Masalahnya saudaraku, dalam hidup kekristenan orang percaya ya, kita ini sebenarnya sudah dimerdekakan tuh ketika kita percaya sama Tuhan. Tetapi baju yang lama ini masih suka kita pakai ya. Orang Kristen senangnya pakai baju rangkep ya. Kalau hari Minggu baju yang bersih, baju yang putih ya, manusia barunya dipakai. Semuanya kayak malaikat ya. Kalau di rumah rame gegeran ya, suami sama istri, di gereja bisa gandengan, jalan sama-sama ya. Waduh saudaraku, kayaknya rukun gitu. Di rumah mungkin hidupnya ini omongannya kasar ya, suka maki-maki. Binatang apa aja keluar, dari kaki 1 sampai kaki 1000. Kalau ada mungkin kaki 1 juta ya, keluar. Tapi kalau di gereja itu pakai bajunya baju yang bersih tadi. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Giliran sudah keluar gereja, dilepas itu baju yang baru, yang putih bersih, dipakai lagi baju yang kotor, baju yang najis, baju yang Tuhan tidak senang dengan hidup kita, tidak berkenan, dipakai lagi saudaraku. Ngomongnya masih sama, orang Kristen loh. Ya,
mungkin hamba Tuhan melayani di gereja, ya masih suka tipu orang itu di sana. Tapi minggu balik lagi, saudaraku, shalom, puji Tuhan, haleluya. Orang Kristen model seperti ini bukan orang Kristen yang hidup dalam kemerdekaan. Karena itu tadi dikatakan dalam surat Galatia, saudaraku, kita ini mesti sungguh-sungguh merdeka. Tuhan tidak pengen kita ini punya kehidupan mendua. Siapa di sini ada suami istri yang mau diduakan? Halo, angkat tangannya. Itu pasti orang suami istri enggak normal, betul? Semua orang yang normal pengen apa, saudaraku? Semuanya apa pasangannya? Setia, betul apa betul? Demikian juga dengan Tuhan. Seringkali kita perlakukan Tuhan, hidup kita ini mendua. Minggu ke gereja melayani Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Keluar dari gereja hidupnya lama masih terus. Sekian puluh tahun kita modelnya seperti itu. Karena itu enggak heran, saudaraku. Hidup kita ini enggak sama dengan orang-orang yang lain yang enggak kenal Tuhan. Ya, mereka itu bedanya sama kita cuma satu. Kalau minggu kita ini ke gereja, cuma itu aja. Tapi saya berdoa, saya berharap jemaat di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara online, hidupmu itu berubah. Amin. Kalau di sini haleluya puji Tuhan, di luar pun juga haleluya puji Tuhan. Amin. Omongan yang kasar, omongan yang jorok, omongan yang najis itu sudah tidak ada lagi dalam mulut kita. Karena apa? Tuhan mau kita ini punya mulut yang membangun, ya, mulut yang memberkati. Ya, tadi kan di awal ibadah ini ya ada toh, mulut ini bisa dipakai untuk dua hal, memberkati dan apa, saudaraku? Mengutuk. Tapi Tuhan tidak pengen setiap mulut jemaat di tempat ini maupun jemaat yang ada di ibadah online kita punya mulut mengutuk. Kita mulutnya harus mulut memberkati. Siapa setuju? Siapa setuju, angkat tanganmu. Siapa setuju? Dan bilang mulutku mulut memberkati. 2, 3. Mulutku mulut memberkati. Bilang kanan kirimu coba. Mulutmu yang memberkati. Ya, sehingga saudaraku hidup tadi ya, kita ini pakai baju ya, bajunya tetap baju yang sudah hidup baru tadi. Ciptaan baru tadi, hidup dalam kemerdekaan. Nah, kita akan belajar 3 hal ya. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, pakai baju yang sudah Tuhan kasih. Ya, baju yang sudah jadi ciptaan baru ya, bukan manusia lama, bukan kebiasaan lama kita lagi ya, itu sudah kita buang, kita tinggalkan. Yang pertama, saudaraku, buanglah kantong kulit anggur yang lama. Katakan bersama poin ini 2, 3. Buanglah kantong kulit anggur yang apa, saudaraku? Yang lama. Beratus-ratus tahun yang lalu ya, anggur yang baru itu selalu disimpan di dalam yang namanya kantong kulit. Bukan dalam botol seperti sekarang ini, kalau kita tahu ya. Ada anggur-anggur itu dalam botol, botolnya bagus ya, harganya juga mahal. Tetapi zaman dulu, saudaraku, itu anggur yang baru selalu disimpan di yang namanya kantong kulit. Nah, kantong kulit ya, dari kantong hewan itu, kulit hewan itu, saudaraku, dikeringkan. Ya, kemudian kulit hewan itu setelah dikeringkan, diawetkan. Dan saudaraku, kemudian kulit itu dibentuk ya, menjadi satu bejana atau satu wadah, satu tempat ya, untuk menyimpan anggur yang baru. Nah, jika kantong kulitnya itu baru, maka saudaraku, apa yang terjadi? Kantong itu pastinya lembut dan saudaraku lunak. Ya, jadi mudah ditekuk, mudah dibentuk ya, ada elastisitasnya ya. Tetapi kalau kantong kulitnya itu sudah tua, sudah lama, maka kelenturannya itu akan hilang. Akibatnya apa? Ketika anggur yang baru diisikan, kantong itu tidak lentur lagi, tetap aja besarannya segitu. Dan kemudian kantong itu keras, kaku. Sehingga apa? Ketika anggur barunya dimasukkan dalam kantong itu ya, kantong yang tua, akhirnya anggurnya menjadi tumpah. Ya, karena apa? Kantongnya itu jadi pecah, saudaraku. Sehingga anggurnya terbuang dengan sia-sia.
Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan ya dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, Matius 9 ayat 17 ya. Firman Tuhan bilang begini ya, Yesus bilang gini, Matius 9 ayat 17. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua ya. Yesus bilang apa tadi? Coba kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Begitu pula, apa saudaraku? Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena apa? Jika demikian, kantong itu akan koyak ya. Kemudian sehingga anggur itu apa? Terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam apa? Kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah baik kantongnya maupun juga anggurnya ya, kedua-duanya terpelihara. Nah, hari-hari ini saudaraku, Tuhan sedang mengadakan sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya. Dan Tuhan bilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Meskipun pandemi belum usai, tetapi Tuhan sudah berfirman buat setiap kita. Aku mau buat sesuatu yang baru. Mungkin dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keharmonisan keluargamu. Aku mau bikin sesuatu yang baru. Nah saudaraku, tetapi sesuatu yang baru itu tidak mungkin akan bisa terjadi kalau saya dan saudara tidak mau berubah. Kita pengennya dipulihkan ya. Kita pengennya itu saudaraku mengalami yang namanya percepatan luar biasa, tapi kita tidak mau berubah. Kita tidak mau yang namanya memperluas pikiran kita ini. Kita tidak mau memperbesar yang namanya kapasitas visi kita ke depan. Ya, impian kita ya, harapan kita dengan Tuhan ke depan kita tidak mau. Bahkan kita ini masih hidup terus dalam kuk perhambaan. Dosa masih jalan terus dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku, kesempatan-kesempatan yang baik tidak pernah bisa akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau itu terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, buang kantong kulitmu yang tua. Pakai kantong kulit yang apa, saudaraku? Yang baru. Jangan saudara berkata, aku tidak pernah bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Sepertinya kok jalan itu sudah buntu. Tidak mungkin aku bisa lakukan ini. Aku tidak berbakat, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa lakukan itu. Itu namanya kantong kulit yang tua. Dan firman Tuhan bilang singkirkan. Diapain saudaraku? Singkirkan. Pikiran yang bilang aku ini gagal, aku ini tidak bisa, aku tidak mampu, tidak mungkin sesuatu kesempatan yang baik Tuhan masih akan taruhkan dalam hidupku. Tidak mungkin, itu kantong tua. Tuhan bilang aku mau buat sesuatu yang baru, karena itu buang kantongmu yang tua. Pikiranmu yang sempit ya, pikiranmu yang dengan cara pikiranmu yang manusia lamamu ini, buang. Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang apa? Ayo Pak bacakan ya. Filipi 4 ayat 8. Pak Wisnu, Wahyu Wisnu ya, bacakan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya saudaraku, semua yang benar, semua yang apa lagi saudaraku? Semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan bilang apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirkan tadi yang tidak bisa. Mana mungkin ya, aku ini kan orang tidak punya apa-apa ya.
Kesempatan baik seperti apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku, tidak mungkin itu kantong yang lama. Tapi Tuhan mau kita pakai pikirannya Tuhan. Kita pakai cara berpikirnya Tuhan. Apa tadi Filipi 4 tadi ya, semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Medan kita setiap hari itu ada di sini, di pikiran. Saudara lihat di mata, waduh dagangan sepi. Sudah mulai ciut ini hati. Tanggal besok harus bayar ini. Anak besok sekolah gimana? Kontrakan mau habis gimana? Tagihan sepeda motor, tagihan rumah dan sebagainya bagaimana? Kemudian mulai saudaraku pikiran saudara melayang kemana-mana. Semakin saudara pakai cara berpikirmu yang sempit, semakin saudara ketemunya jalan buntu. Tapi kalau saudara pakai cara pikir Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun aku percaya Tuhan juga akan tolong hidupku. Amin saudaraku. Ke depan pun Tuhan pasti akan pelihara hidupku. Amin. Katakan itu setiap hari saudaraku. Buang yang lama, pakai kantong kulit yang baru. Yang kedua kita belajar ya, patahkan rintangan-rintangan masa lalu. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan seutuhnya? Tidak dijajah lagi dengan dosa. Tidak dijajah lagi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Patahkan rintangan masa lalumu. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana mereka telah hidup selama 430 tahun sebagai budak di tanah Mesir, sebenarnya hanya dalam tempo beberapa hari itu bangsa Israel ya bisa masuk ke tanah Kanaan, ke negeri yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Bangsa Israel ini muter-muter terus selama 40 tahun di padang gurun. Mereka mengelilingi gunung yang sama saudaraku, padahal Tuhan sudah menyiapkan anugerah besar, kebebasan besar. Tuhan sudah menyiapkan satu tempat yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Nah, saat Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup bangsa Israel, keadaan mereka ini saudaraku hanya muter-muter terus. Mereka hanya fokus, perhatiannya itu hanya fokus kepada apa saudaraku? Masalah-masalah mereka. Masalah makan ya, masalah air menjadi pahit ya, masalah pengen daging. Akhirnya saudaraku mereka hidupnya bagaimana? Selalu mengeluh, selalu ngomel, menggerutu, bahkan marah-marah. Nah saudaraku, akhirnya satu saat Tuhan menyentakkan bangsa Israel. Dan Tuhan bilang apa di Ulangan pasal 1 ayat 6. Ulangan pasal 1 ayat 6. Tuhan bilang, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Dan saya percaya firman ini juga sedang Tuhan katakan buat saya dan saudara. Sudah cukup lama anakku, kamu itu tinggal di tempatmu ini yo yang sekarang. Penuh penderitaan, penuh tangisan, penuh kekecewaan, penuh rasa sakit, penuh kepahitan, penuh dengan kegagalan. Dan Tuhan bilang, aku mau lakukan sesuatu yang baru. Tidak peduli apa yang telah engkau alami di masa yang lalu. Tidak peduli seberapa besar penderitaanmu di masa yang lalu. Tidak peduli siapa atau apa yang telah menghalangi kemajuanmu. Hari ini adalah hari di mana Tuhan buat sesuatu yang baru dan akan lakukan itu dalam hidup kita. Jangan biarkan saudaraku masa lalumu itu menentukan masa depanmu. Saya ulang sekali lagi. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Tuhan sudah siapkan anugerah baru. Tapi jangan biarkan yang lalu itu seperti bola besi, borgol besi yang terus mengikat di kakimu. Engkau mau maju enggak bisa, engkau mau lari enggak bisa saudaraku. Karena apa? Masa lalumu ini
Rasa sakitmu, rasa kecewamu ya, rasa kepahitanmu, kegagalanmu, masih aja saudara lihat itu. Padahal yang di sana Tuhan sudah siapkan sesuatu yang baru. Anugerah kelimpahan yang luar biasa. Karena itu saudaraku, patahkan setiap rintanganmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi rintanganmu di masa lalu. Mungkin kehidupan lamamu ya, mungkin segala kepahitan yang ada dalam dirimu. Mungkin engkau pernah mengalami pelecehan ya, di mana seseorang memperlakukan saudara dengan tidak benar. Mungkin engkau juga pernah dikhianati oleh seseorang. Engkau mungkin pernah ditinggalkan oleh seseorang, atau seseorang pernah melakukan kesalahan yang besar kepadamu. Demi kemurahan Tuhan, saya nasihatkan, jangan terus tinggal dalam rasa sakit di masa lalu. Alkitab bilang apa dalam Yesaya 61 ayat 7, coba bisa dibacakan Mas ya. Yesaya tolong dibacakan, Yesaya 61 ayat 7. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang menjadi pegangan saya ya selama ini. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ya, terima kasih, luar biasa loh ayat ini. Tuhan bilang apa? Sebagai ganti bahwa kamu sudah mendapat malu 2 kali lipat. Penderitaan mungkin di masa lalu itu ya seperti orang ludahi mukamu ya. Engkau dipandang mungkin sebelah mata sama orang, engkau diremehkan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kamu akan mendapat warisan berapa kali lipat? 2 kali lipat ya. Dan apa saudaraku, dikatakan sukacita ya. Terus apa saudaraku? Menjadi kepunyaanmu. Luar biasa. Tuhan ganti 2 kali lipat kerugianmu di masa lalu ya. Kegagalanmu di masa lalu. Hal-hal yang membuat engkau rasanya jijik, rasanya najis ya. Tapi kalau engkau bersikap berespon benar, katakan berespon benar. Berespon benar. Jangan ngelokro, jangan patah semangat, tapi terus kuat ya. Terus maju di dalam Tuhan. Tuhan bilang, aku mau ganti rugi 2 kali lipat atas rasa malumu dulu, atas penderitaanmu yang dulu. Dengan apa saudaraku? Dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Itulah kehendak Tuhan atas kita. Tetapi bagian kita harus patahkan rintangan kita di masa lalu. Dan saudaraku, mulailah setelah mematahkan, mulai hari-harimu ini ya, kita ini mengharapkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Setelah mematahkan, apalagi bagian kita? Harapkan yang baik dari Tuhan. Kemudian apa? Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Jadi saudaraku, ketika engkau sudah patahkan itu rintangan di masa lalu, maka saudara mulai harapkan dari Tuhan yang baik-baik tadi. Filipi 4 ayat 8 tadi ya. Yang baik-baik tadi engkau harapkan, engkau pikirkan, engkau perkatakan. Kemudian apa saudaraku? Jaga hati. Jangan sampai hati kita keruh dengan iri hati, dengan kepahitan, dengan kejengkelan. Jaga hati kita supaya bersih. Sehingga apa? Bisa bergerak ya kemana ya, ke arah yang benar yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Hal yang ketiga terakhir ya, mengembangkan citra diri yang sehat. Poin 3 apa? Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, 2, 3, mengembangkan citra diri yang sehat. Apa itu citra diri? Citra diri adalah pandangan pribadi ya, atau gambaran kita ya, yang kita miliki tentang diri kita sendiri atau value nilai kita. Saudara, dari mana kita bisa mendapatkan citra diri itu atau gambar diri itu?
Citra diri atau gambar diri banyakkan kali itu kita dapatkan dari orang lain. Apa kata orang tentang kita, ya? Apa pikiran orang tentang kita? Seringkali itu menjadi gambaran kita, pandangan kita, menilai diri kita sendiri. Atau yang kedua, citra diri atau gambar diri itu kita dapat dari pikiran kita sendiri. Tentang penampilan kita, tentang kepribadian kita, tentang kemampuan kita dan lain sebagainya. Nah, setiap kita di sini itu punya citra dirinya masing-masing. Gambar dirinya itu masing-masing, cetakannya itu masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah citra diri kita ini tentang siapa kita ini yang sebenarnya itu sesuai dengan omongan orang, pikiran kita sendiri, atau yang ketiga sesuai dengan apa kata Tuhan? Ini mesti jadi pertanyaan coba hari ini. Gambar diriku ini selama ini itu seperti apa ya? Seperti omongan orang, atau seperti pikiran kita sendiri, atau seperti perkataan Tuhan? Nah, saudaraku, itu yang mesti jadi PR kita. Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang unik. Betul apa betul? Tidak ada satu orang pun di sini yang sama. Saudara kembar aja pasti beda. Dan saudaraku, tidak ada setiap kita ini yang sama. Karena apa? Setiap kita Tuhan itu memandang sebagai karya besarnya. The great of crown, mahkota yang besar, karya yang luar biasa indah. Coba buka Yesaya 43 ayat 4. Firman Tuhan bilang apa? Yesaya 43 ayat 4 ya. Saya bacakan ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Terus apa? Dan mulia. Terus dan aku ini mengasihi engkau. Nah ini adalah penilaian Tuhan tentang kita. Kita ini berharga, kita ini mulia, kita ini dikasih siapa? Tuhan. Coba cek, sudah belum gambar diri ini cocok dengan apa kata Tuhan? Seringkali kan kita bilang, aduh ya, aku ini tidak bisa lakukan apapun. Aku bukan siapa-siapa, cari aja yang lain ya, yang mungkin lebih muda ya, atau mungkin yang sudah berumur tapi lebih memenuhi syarat ya, dan juga pendidikannya itu juga mumpuni ya, mereka aja yang bisa lakukan perkara besar. Tapi aku ini siapa? Nah, seringkali kita ini hidup bukan seperti apa kata Tuhan, tapi kita hidup seperti apa kata kita atau apa kata orang lain. Sehingga gambaran hidup kita, citra diri kita menjadi buruk. Ketika Tuhan mau siapkan sesuatu yang besar, kita bilang aku ini tidak bisa kerjakan itu. Aku ini tidak punya keterampilan, keahlian, tidak mungkin aku bisa. Nah itu loh yang seringkali menghambat saya dan saudara. Dan itu juga cara Gideon menjawab. Ketika seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Satu saat orang Israel ini dalam kitab Hakim-Hakim 6 itu mereka dijajah oleh bangsa Midian. Nah setiap kali mereka itu saudaraku punya hasil ya, maka hasil pertanian mereka ini dirampok, dijarah habis. Satu saat Gideon ini lagi ngilang ya, lagi muterin itu, lagi apa? Kalau di sini mungkin di sana kan gandum ya. Kalau di sini padi ya, selepan itu loh ya. Nah bahasanya gitulah, tapi di sana kan gandum ya, dikilang. Umpet-umpetan, takut kalau itu nanti dirampas sama orang Midian. Tapi dalam saat ketakutan, penuh teror, penuh intimidasi, kekhawatiran, kekurangan dan sebagainya. Saat bersembunyi begitu sambil kerja, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan datang sama Gideon. Dan malaikat Tuhan ini bilang ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Coba bisa Pak Wahyu Wisnu bacakan, Hakim-Hakim 6 ayat 12.
Malaikat Tuhan ini berkata apa sama Gideon dan bilang apa? Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi coba, apa jawaban Gideon? Ayat 15. Baca ya, Pak Wisnu lagi, baca ayat 15. Gideon jawabnya gimana? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, jawabnya Gideon apa? Sorga bilang, kamu ini pahlawan yang gagah berani. Makasih Pak. Sorga bilang begitu kan? Kamu ini akan dipakai menjadi penyelamat untuk orang Israel bisa keluar dari penjajahan bangsa Midian. Gideon bilangnya apa? Ah Tuhan, ya, dengan apa aku bisa menyelamatkan orang Israel? Memangnya Tuhan tidak tahu, ya? Sorga tidak ngerti. Aku ini adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye. Ini Gideon dari suku Manasye, 12 suku Israel, ya. Salah satunya yang Manasye. Dan aku seorang yang paling muda, paling kecil di antara keluarga ayahku. Aku ndak bisa, aku ndak mampu. Lihat ya, dua cara pandang beda. Sorga bilang kamu pahlawan gagah berani. Gideon bilang apa? Aku ndak bisa, aku ndak mampu. Aku manusia yang paling hina. Aku ini paling kecil dari seluruh kaum keluargaku. Aku paling kecil dari sukuku. Aku anak muda yang di dalam keluargaku. Siapa aku? Mana mungkin bisa? Dengar saudaraku, dalam hidup kita ada Roh Kudus. Siapa percaya dalam hidupku ada Roh Kudus? Dalam hidupmu ada Roh Kudus. Amin. Itu Roh Allah loh. Tuhan sedang bernafas dalam hidup kita. Dan dia ngomong sama kita, nah aku mau buat sesuatu yang baru. Aku mau berkati engkau dengan caraku yang luar biasa. Kamu pahlawan yang gagah perkasa. Ayo bangkit. Kamu pahlawan yang gagah perkasa. Ayo berdiri kokoh. Kamu pahlawan gagah perkasa, ayo kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa menang atas setiap masalahmu. Saudaraku, tapi kita mengubah dengan gambaran kita. Ya, siapa saya? Mana mungkin bisa? Mungkin kau berkata aku tidak memenuhi syarat, aku lemah, aku penuh ketakutan, aku tidak berarti ya. Tetapi Tuhan memandang kita sebagai orang-orang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Amin. Kayaknya kurang mantep gitu ya. Kita ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Minggu yang lalu kalau tidak salah saya ilustrasikan. Seperti apa sih lebih daripada pemenang? Seorang petinju yang bernama, mungkin Anda sudah mengenal ya, namanya ya, tahu, Mike Tyson. Dia menang perang tanding tinju. Dikasih hadiah enggak kalau menang? Kasih uang, kasih medali, ya kan? Wah, pulang nih Mike Tyson bawa apa? Hadiahnya. Pemenangnya siapa saudaraku? Mike Tyson. Tapi sampai di rumah hadiahnya yang menikmati siapa? Halo, kira-kira yang nikmati siapa? Dikasihkan sama siapa itu? Uangnya dikasihkan sama siapa? Sama istrinya. Betul apa betul? Sama keluarganya. Keluarganya enggak perlu tanding, enggak perlu perang, enggak perlu tinju. Yang tinju siapa? Mike Tyson. Tapi dia saya sebutkan lebih dari pemenang, enggak usah tanding tapi dapat hadiahnya. Yesus sudah tanding buat kita di sini. Di atas kayu salib. Amin. Enggak perlu kita ini mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tapi kita ini lebih dari pemenang. Kita nikmati anugerah keselamatan. Kita nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena itu engkau lebih daripada pemenang.
Jadi saudaraku, ayo kita mau mengubah citra diri kita. Mulai sepakat dengan sorga, mulai sepakat dengan Tuhan. Aku ini orang berharga di mata Tuhan. Aku ini dikasihi Tuhan. Amin saudaraku. Mungkin kau sedang terpuruk hari-harimu. Engkau mungkin sedang merasa gagal, tidak bisa lagi lakukan, bangkit lagi. Tapi bilang, aku ini dikasihi Tuhan. Aku ini berharga di mata Tuhan, aku ini mulia. Mulai sepakat dengan Tuhan, ubah citra diri kita. Dan ingat saudaraku, Tuhan memandang kita itu sebagai orang-orang yang kuat, yang punya potensi. Pandang juga diri kita seperti Tuhan memandang kita. Amin saudaraku, aku bisa karena Tuhan. Aku mampu lakukan ini karena Tuhan. Karena itu mulai sekarang berhenti untuk membuat alasan-alasan. Berhenti untuk berdalih aku tidak bisa. Kalau dikasih apapun tugas kepercayaan, lakukan itu. Dengan sekuat tenaga, lakukan itu dengan Tuhan. Dan mulai melangkah dengan iman. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk engkau lakukan. Jadi saudaraku, bicara tentang citra diri, gambar diri kita itu adalah saya atau saudara itu bukan apa yang orang katakan tentang kita. Saya atau saudara juga bukan apa yang kita sendiri katakan tentang diri kita. Tetapi saya dan saudara adalah apa yang Yesus katakan tentang kita. Amin saudaraku. Yesus katakan engkau berharga, engkau mulia, engkau aku kasihi. Mungkin orang bilang berkata kamu bodoh, kamu gak punya masa depan. Sehingga saudara jadi minder hidupmu. Dan kau berkata iya ya aku ini jelek. Aku ini tidak mungkin akan bisa sukses. Tapi katakan, aku adalah apa yang Yesus katakan tentang saya. Amin saudaraku. Engkau adalah anakku. Engkau berharga di mataku. Engkau biji mataku. Aku mengasihi engkau. Jadi saudaraku dalam hidup ini, mungkin teman kita, mungkin saudara kita, mungkin keluarga atau siapapun boleh meremehkan kita. Tapi dengar apa yang Tuhan katakan. Kalau kita dengar apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, kita baca firman-Nya, kita renungkan firman-Nya, kita perkatakan firman-Nya, kita ucapkan firman-Nya dengan iman, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu setiap hari kalau engkau mendengar hal-hal yang negatif, tutup telinga kita. Apa yang kita mesti lakukan? Apa saudaraku? Tutup. Tidak usah didengerin hal yang negatif, tapi buka hati kita kepada Tuhan. Buka hati kita untuk kebenaran firman. Buka mata kita untuk baca firman. Buka mata kita untuk renungkan dan memperkatakan firman. Maka saya percaya kekuatan yang baru, mujizat yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Ketika Wright bersaudara ya atau Wright Brothers ya melakukan percobaan membuat pesawat terbang, maka orang-orang bilang enggak mungkin ya kamu bisa terbang di udara ya. Enggak mungkin, mana bisa. Bahkan saudaraku, ada seorang rohaniawan ya, kalau sekarang bicaranya pendeta ya, hamba Tuhan. Ada seorang rohaniawan bilang gini, right ya, batalkan niatmu itu. Karena kamu itu melanggar kodrat. Tuhan itu menciptakan burung untuk terbang. Tuhan menciptakan manusia untuk berjalan. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang. Lah kamu mau menjadi seperti burung, bisa terbang di udara? Tidak mungkin, mana bisa. Tuhan bilang tidak setuju. Loh, pakai kata Tuhan lagi loh, orang rohaniawan ini bilang. Dah batalin aja percobaanmu, risetmu itu, tidak mungkin. Tuhan tuh tidak setuju, kamu nyalai kodrat. Tetapi saudaraku, Wright bersaudara ini nutup telinganya untuk perkataan yang buruk, perkataan yang melemahkan, perkataan yang negatif. Dan dia terus lanjutkan percobaannya, saudaraku. Dan akhirnya dia menemukan pesawat terbang yang pertama kali. Dan kita patut bersyukur kepada dua bersaudara ini, Wright bersaudara. Sampai sekarang, kalau kita punya kemampuan, kita punya duit,
kita bisa terbang ke seluruh dunia karena jasa orang ini. Amin saudaraku. Karena itu dalam hidup kita, ayo belajar, ubah citra diri kita. Aku orang gagal, aku orang miskin, aku orang tidak bisa, mana mungkin. Tapi bilang, sepakat dengan surga. Dan imani, perkatakan, mulai melangkah dengan imanmu. Apapun yang Tuhan beri dalam hidupmu, kesempatan sekecil apapun, lakukan dengan setia. Saya percaya yang kecil akan Tuhan tambahkan dengan perkara yang besar. Amin saudaraku. Saya tutup dengan satu kesaksian. Dan saya berdoa dengan hati saya bukan untuk kesombongan. Tapi saya mau tunjukkan sama saudara. Supaya saudara bangkit dari kegagalan saudara. Bangkit dari kelemahanmu. Tahun 2018, Pak Willy mulai sakit tanggal 4 Januari. Dan saudaraku sekalian, saya mulai mau tidak mau harus menggawangi seperti perahu yang besar yang ada di lautan luas. Dan saya harus ambil alih kemudinya saudaraku. Dengan beberapa orang, ratusan orang di belakang saya. Jemaat GBI Bait Kudus. Saya tidak ngerti waktu itu mau buat apa, mau bagaimana. Ditambah lagi saudaraku, saya ada bisik-bisik ya. Bahwa waktu itu kan saya ini sebagai ketua Korwil, koordinator wilayah Surakarta, Wanita Betel Indonesia. Jadi Korwil Surakarta ini bekerjanya bukan hanya di Solo Raya, tetapi juga di Klaten, di Boyolali, di Sragen, di Karanganyar ya. Dan saudaraku sekalian, ketika saya menjadi ketua Korwil itu ada bisik-bisik masukan bahwa Jawa Tengah akan ditunjuk menjadi satu tempat untuk Kongres Wanita Betel Indonesia seluruh dunia. Dan saudaraku sekalian, waktu itu ya, karena Jawa Tengah ini ketua Kordanya adalah Ibu Liane Rusli ya, dan pusat menunjuk 3 kota di Jawa Tengah. Yang pertama adalah kota Jogja, ya. Yang kedua adalah kota Semarang, dan yang ketiga terakhir adalah kota Solo. Dari ketiga ini, kota ini digodok. Mana-mana yang bisa untuk dipakai sebagai acara kongres wanita seluruh dunia. Itu minimal 3.500 orang akan hadir, termasuk yang utusan dari Eropa ya, dari Yunani, dari Australia dan lain sebagainya. Dan saudaraku sekalian, ketika 3 kota itu sudah mulai dijaring ya, jatuhlah kota itu di Solo. Dan waktu itu ya, saya yang menjadi ketua Korwilnya. Otomatis saudaraku sekalian, saya dengan ketua Korda Jawa Tengah langsung ditunjuk. Bu Evi ya siap-siap. Solo akan menjadi tempat menjadi kongres WBI seluruh dunia. Dan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini. Karena itu siap harus siap, tidak siap ya harus siap, katanya Ibu Ketua Korda begitu. Dan saudaraku, saya mulai bergerak, mulai menerima masukan, mulai juga saudaraku memikirkan, dan mayoritas semuanya negatif. Teman-teman saya sesama pengurus yang ada di Jawa Tengah DIY sudah mulai bisik-bisik, Bu, hati-hati loh ya. Kalau Ibu mau jadi ketua pelaksananya itu ya, nanti Ibu mesti teken MOU dulu. Karena ponakan saya itu kapan hari ya, yang kongres kemarin itu terjadilah ya. Itu saudaraku sekalian macet yang namanya uang dari pusat. Butuh apa harus kita dulu yang nomboi, padahal itu uang miliaran saudaraku. Dan belum itu aja pesertanya, Bu, aduh sangat-sangat luar biasa, apalagi dari Indonesia Timur. Dan pusat pun mengiyakan saudaraku. Jadi saudaraku, kami dikasih masukan-masukan itu ya. Itu bisa yang namanya tempat klosetnya itu hancur. Ada 6 kalau tidak salah, saya terima laporan, 6 kloset hancur. Itu ada di Basilia ya, karena kongres terakhir waktu itu sebelum di Solo adalah di Basilia di Jakarta.
Dan saudaraku sekalian, pesertanya tidak mau pulang yang di Indonesia Timur, kesenangan di Jawa, belanja dan belanja dan belanja, akhirnya uangnya habis. Sampai akhirnya almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahue ya kasih itu uang supaya mereka bisa pulang ke negara asalnya. Saya bilang, aduh kalau seperti itu gimana ya, kalau tidak pada mau pulang uangnya gimana, siapa yang mau nanggung? Saya nanya sama gereja-gereja di Solo, enggak mau model seperti itu, nyerah. Sudah enggak usah aja Solo jadi tempat kongres. Semuanya melemahkan, saudaraku. Tapi sekali lagi Ibu Ketua Korda bilang, harus siap Cik, katanya. Aduh, perang saudaraku, Pak Willy sakit, saya juga harus ngawangi ini. Dan saya harus ke Jakarta. Dan di Jakarta itu saudaraku, kita ini seperti orang-orang kalau eksekutif pada rapat itu loh, meja gede gitu ya di Petamburan, di gereja di pusat sana, di kantor pusat, semua satu kursi, kursinya kursi besar-besar, kursi direktur, semua begitu, terus ada LCD-nya, ada komputer, semua laptop semua, satu-satu dikasih, ada mic-nya masing-masing, ya, makan, minum, toilet semuanya rapih di situ. Dan dipertanggungjawabkan semua. Ini kamu bisa bikin sekian, bikin sekian, bikin sekian. Gimana hitungannya? Mereka orang-orang pintar, saudaraku. Sementara saya ini es lilin. Mayoritas mereka dokter, ya kan? Ketuanya kan masih II-nya Nita ya. Manggilnya II ya. Masih II-nya Nita itu dokter, saudaraku. Ya. Itu belakangnya dia pengurus-pengurusnya itu sudah S2, S3, ada yang doktor, saudaraku, dosen dan sebagainya. Saya hanya bilang, Tuhan kasih hikmat buat hambamu. Saya mendampingi Ibu Ketua Korda waktu itu ikut rakernas di Jakarta. Setiap ada pertanyaan, cik, piye cik, bentar doa sih, sambil tenang, nenangkan hati, saudaraku. Dan kita lihat saudaraku semua, kita kasih jawaban, bisa diterima. Terus saudaraku sekalian, di Jawa Tengah juga gitu, pengurusnya pada ribet, minta dikasih juga tugas dan sebagainya. Ada yang kemudian bilang, wah kalau gitu ya sudah Solo kerja sendiri aja, enggak usah dengan kita-kita 9 korwil yang lainnya, 8 korwil mau enggak usah aja jadi penonton semuanya. Sekali lagi, semuanya melemahkan. Tetapi saya belajar dari Gideon ini. Dan tadi Yesaya 61 dulu, aku mau ganti 2 kali lipat. Rasa malumu, rasa mungkin engkau tersingkirkan, rasa engkau sendiri. 2 kali lipat kebahagiaan, 2 kali lipat damai sejahtera. Dan saya bersyukur kalau kongres itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu kembali lagi, sekali lagi mereka pada bilang, tidak mungkin kita akan alihkan lagi ke Jawa Tengah, kecuali sekali itu. Karena ini kongres demikian besar, yang bisa nggawangi, yang bisa menjadi pelaksana itu harus yang bisa terlatih. Tapi sekali lagi, kalau Jawa Tengah bisa mampu lakukan, itu bukan karena 1-2 orang atau kelompok tertentu, tapi karena Tuhan. Amin saudaraku. Saya tidak dikenal. Saya hanya gawangi bagian 3, bidang 3. Ya, ketua pelaksananya adalah Korda Jawa Tengah. Saya di belakang. Tidak masuk di acara, saudaraku. Ya. Pergi ke hotel-hotel transit ya. Pergi ke nyariin yang sakit ya. Lukas waktu itu bantu saya, ada yang sakit saudaraku ya, nyariin dokter dan sebagainya ya, kontakin dokter ya. Dan kemudian saudara, kalau sudah itu sementara mereka acara, saya ada di belakang bungkusin nasi, bungkusin snack ya. Sementara Pak Willy bisa foto-foto sama yang dari Papua ya. Saya pengen juga foto-foto gitu ya, tapi enggak bisa. Saya lakukan semuanya di belakang. Tapi biarkan bukan kita yang terkenal hanya Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Dan segala sesuatu yang kita lakukan maksimal mungkin untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, kembali. Mungkin orang berkata enggak mungkin. Tapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati,
percaya Tuhan sudah kasih kita nih tanggung jawab. Nih kamu kerjakan, lakukan dengan setia. Amin saudaraku. Mungkin sepertinya ada mungkin. Tapi saya percaya dengan Tuhan aku bisa melakukannya segala perkara. Kesimpulannya yuk baca sama-sama. 2, 3. Hiduplah dalam kemerdekaan dengan yang pertama apa? Buang kantong yang lama. Yang kedua, mematahkan rintangan masa lalu. Yang ketiga apa? Mengembangkan citra diri yang sehat. Maka kita akan memiliki kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Jadi berkat, amin, dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang setuju angkat tanganmu. Saya mau berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang dinaikkan ke atas. Kami belajar sepakat dengan sorga Tuhan. Kami mau buang setiap kantong-kantong kami yang lama. Pikiran kami yang sempit. Kami mau pakai pikiran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau mematahkan setiap rintangan-rintangan kami di masa lalu. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk mulai mengharapkan perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Dan terus menjaga hati ini. Kami juga mau belajar Tuhan dalam hidup kami untuk mengubah citra diri kami yang buruk menjadi citra diri yang baik. Seperti apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami, bahwa kami berharga, kami mulia, Engkau mengasihimu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Turunkan tanganmu. Yuk kita berdiri sama-sama. Hari ini saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Tetapi yang saya tahu hanya satu hal. Tuhan sedang buat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mungkin dulu saudaraku, sepertinya itu rapat kok bisa ya lewat online, sekolah kok bisa lewat online, mana mungkin, tapi itu bisa. Sesuatu yang baru akan terus makin terjadi ke depan. Karena itu siapkan hatimu, amin. Siapkan juga skillmu, ya. Belajar terus, ya. Belajar dalam hal dengan Tuhan, belajar dalam hidup ini, saudaraku ya. Belajar terus, kembangkan potensi saudara, ya, dan terus hidup berjalan dengan Tuhan. Saya percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan buat semua jemaat di sini. Tuhan akan bawa naik, bukan semakin turun, tapi semakin naik. Tuhan akan limpahkan anugerahnya buat kita semua. Tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus hari ini memampukan kami seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau setiap kami yang sudah ditebus dengan darah-Mu, biar kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, memulihkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya menyembah kepada Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu seringkali kami ini Tuhan memandang diri kami ini kerdil, memandang diri kami ini sesuatu yang tidak ada artinya. Tetapi hari ini kami mau belajar seperti Tuhan memandang kami, bahwa ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kami. Kiranya darah Tuhan Yesus menguduskan setiap kami Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan menjalani hari-hari kami Tuhan. Mampukan kami setiap hari menjalani kehidupan kami hanya bersama dengan Engkau. Karena bersama dengan Engkau kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan.
kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, oleh kuasa, kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami yang telah berdosa, hidup dalam lembah-lembah yang kelam, tapi Engkau telah angkat kami, sempurnakan hidup kami. Dan kami untuk melihat ke depan, jangan melihat ke belakang Tuhan. Segala kekalahan kami, segala ketidakmampuan kami percaya oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami sehingga kami hari ini seperti adanya hari ini Tuhan. Engkau memakai kami, memberkati kami, dan terus mengurapi kami Tuhan. Siapa yang percaya bahwa hidupku adalah hidup di dalam tangan Tuhan, kasih karunia anugerah senantiasa menyertai. Mari angkat tanganmu.
Tuhan, kami menyerahkan hidupku, hidup yang ke depan, hidup yang tidak sama, hidup yang kami hadapi, hidup yang penuh pergumulan. Tapi kami percaya, yakin sepenuhnya Tuhan, ada tangan kuasa-Mu, ada anugerah-Mu, ada berkat-Mu, ada kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan pakai hidupmu semakin indah, semakin mulia, semakin di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, turunkan tangan-Mu, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari mengucap syukur, mengucap syukur. Jangan lihat keberadaan dirimu, jangan lihat keberadaan hidupmu. Hidupmu sudah berbeda, hidupmu dipakai Tuhan, hidupmu menjadi alat bagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia anugerah berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama, katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Amin. kasih untuk segala persembahan yang jemaat Tuhan telah memberikan. Biarlah ini semua semakin harum nama-Mu Tuhan, semakin memperluas pekerjaan-Mu, semakin memperluas menjangkau banyak jiwa, dan
untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan kami sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini bersama dengan kasih karunia, anugerah dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Lindungi, sertai umat-Mu Tuhan dalam kehidupan yang boleh saya katakan Tuhan, kehidupan yang berat, pengalaman-pengalaman hidup yang begitu berat, tapi ada tangan Tuhan, tangan kasih karunia-Nya yang terus memberikan, menopang, yang terus memberikan kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulang bersama dengan kasih karunia, anugerah dan berkat daripada Tuhan. Pulang dengan berkat-berkat yang berkelimpahan atas hidupmu, baik berkat jasmani, rohani, baik berkat-berkat dari sorga turun buat kehidupan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.